Tuhan akan datang dan tidak akan berlambat. Ia akan menerangi kita yang tersembunyi dalam kegelapan dan menyatakan dirinya kepada segala bangsa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Selamat pagi saudari-saudaraku yang terkasih. Hari Rabu Advent yang pertama, secara khusus saya ingin berdoa untuk Opa, Papa kita tercinta Ignatius Surjono yang telah dipanggil Tuhan 7 hari yang lalu, tepatnya tanggal 26 November yang lalu, berusia 91 tahun. Kenangan indah, kesetiaan, dan juga semangat teladan yang diberikan pada keluarga besar Bapak Ignatius ini. Untuk itu mari dengan rendah hati kita berdoa, mohon rahmat Tuhan agar beliau sungguh-sungguh sudah berada dalam kerajaan surga yang dijanjikan. Iman akan Kristus menguatkan keluarga besar untuk mencintai Kristus sampai akhir hidup kita. Untuk itu mari dengan rendah hati kita berdoa, mohon pengampunan dari Tuhan. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, para malaikat dan semua orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa itu mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber sukacita, siapkanlah hati kami dengan kekuatan-Mu. Kiranya pada kedatangan Kristus Putra-Mu, kami diundang menghadiri perjamuan hidup yang kekal dan diperkenankan menyambut santapan suci yang dihidangkan oleh Yesus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung itu Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku, dan tudung yang diturunkan kepada segala bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada hari itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia memberikan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya, haleluya. Tuhan akan datang menyelamatkan umatnya. Berbahagialah orang yang menyongsong Dia. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu
dan sertamu juga. Ini Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah. Pada suatu ketika Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus manggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Para muridnya menjawab, bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapatkan roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada juga beberapa ikan kecil. Yesus lalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu, dan memberikannya kepada para muridnya. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan 7 bakul penuh. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi. Suatu kepekaan yang luar biasa dalam diri Yesus. Setelah ia menyembuhkan orang sakit yang dibawanya di depan kakinya, orang buta melihat, orang timpang berjalan, orang lumpuh berjalan, orang sakit disembuhkan. Dan tidak hanya itu, ketika banyak orang yang mengikuti Yesus begitu lama, Yesus memikirkan agar mereka pulang dengan keadaan kenyang, tidak lapar. Inilah seorang pemimpin, bukan saja bijaksana, tapi punya hati yang memikirkan orang lain. Sama seperti dalam bacaan utama kitab Yesaya. Allah sendirilah yang akan menyiapkan makanan yang mewah. Segala sesuatu disiapkan. Anggur yang sudah disaring endapannya. Lemak, sumsum, makanan-makanan yang luar biasa disiapkan oleh Allah bagi umatnya. Aib umatnya akan dijauhkan dari seluruh muka bumi. Gak ada lagi air mata, tidak lagi kesedihan. Itulah kalau kita mengikuti, mengandalkan Tuhan. Dan itu dilaksanakan dalam diri Yesus putranya, di mana Allah hadir. Bapak Ibu, saudara terkasih, tidak usah berpanjang-panjang. Pesannya hanya singkat. Bagaimana kepekaan hati seorang pemimpin. Saya dan Anda sungguh-sungguh punya hati, bukan hanya pikiran saja, melihat segala sesuatu yang ada di depan kita. Tapi mari, hati kita juga bermain, belajar, diolah. Jangan kaku, apalagi dingin pada mereka yang membutuhkan. Begitu, mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita diberikan hati yang lebar, hati yang sungguh bersih, hati yang kudus, hati yang penuh dengan ketulusan, kesabaran, cinta, kejujuran akan Yesus yang menjadi penyelamat kita di bumi dan di surga nanti. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Mari kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Ekaristi pagi hari ini secara khusus
dipersembahkan untuk Bapak Ignatius Jono yang dipanggil Tuhan 7 hari yang lalu, genapnya tanggal 26 November yang lalu di usia 91 tahun. Dengan berdoa untuk Ibu Susan agar diberikan kekuatan, ketabahan agar bisa menghadapi segala sesuatu. Terpujilah Tuhan Allah semesta alam, sebagai kemurahan-Mu kami menerima roti kami siapkan ini. Kasih bumi dari dosa manusia bagi kami menjadi roti kehidupan. Pujilah Allah selamanya. Semua kami menjadi lahir seperti Kristus, sebagaimana campuran air dan anggur. Pujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebagai kemurahan-Mu kami terima anggur yang kami siapkan ini. Kasih pohon anggur dan dari usaha manusia bagi kami menjadi minuman rohani. Pujilah Allah selama-lamanya. Bapa, cucilah aku, bersihkanlah aku dari dosa. Sebab layak untuk merayakan Kristus. Berdoalah saudara-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan itu diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon semoga berkat persembahan roti anggur ini kami Kau beri kesehatan jiwa raga dan Kau puaskan dahaga kami akan kedamaian berkat kedatangan Yesus sabda-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengangkat hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Ia mengampakkan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Ia datang dalam kemuliaan-Nya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Dari sebab itu, kami melakukan nada pujian bagi-Mu bersama para malaikat dan sekalian orang kudus yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecahkan roti itu dan memberikan kepada para murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada para murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagi-Mu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan darah. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, para imam, diakon dan semua pelayan sabda. Ingatlah hamba-Mu
Opa Papa kami tercinta Ignatius Surjono yang telah kau panggil menghadap hadiratmu 7 hari yang lalu. Ketika dibaptis, saudara kami menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua, agar kami kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan Bunda Allah, Santo Yosef mempelai yang suci, bersama Rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun kau perkenankan untuk memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kehormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk selamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka berani kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu besertamu dan sertamu juga. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudaraku yang terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa dunia. Berbahagia kita semua yang diundang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Kita doakan 3 kali Salam Maria untuk mereka yang kita janjikan, untuk keluarga besar Bapak Ignatius Surjono yang 7 hari yang lalu dia dipanggil Tuhan. Kedua, untuk keluarga Ibu Susan. Yang ketiga, untuk kita semua yang tetap setia dengan Ekaristi Kudus setiap pagi, entah online maupun offline, agar kita tetap setia pada Kristus yang menjadi juru selamat kita. Bersama Bunda Maria kita berdoa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Lihatlah, Tuhan datang dengan kekuasaan dan akan menerangi para apinya. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, semoga sakramen Ekaristi yang telah kami sambut membersihkan kami dari segala kekurangan, lalu mempersiapkan kami menghadapi hari raya mendatang. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa Bapa,
dan Putra, dan Roh Kudus. Nah, saudari, saudaraku yang terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur pada Allah. Mari kita pergi, kita diutus.